yang terhormat kepada Bapak Agus Pramono selaku dosen mata kuliah Mekanika Kekuatan dan Material. Yang terhormat kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 5 akan membahas materi tentang kriteria luluh. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Arya Dana Purnama, yang kedua ada Ataya Raka Ramadan, yang ketiga ada saya sendiri yang bernama Hamdan Fauzi, yang keempat ada Evana Sintia Hasanatul Fial, yang kelima ada Afgita Wiyanda Puspa Lestari, yang keenam ada Muhammad Haikal, dan yang ketujuh ada Zaki Aulia Akram. Pada pembahasan kali ini materi kriteria luluh. Yang pertama ada pengertian kriteria luluh yang akan dibacakan oleh Saudara Ataya. Yang kedua ada deformasi plastis dan elastis yang dibacakan oleh Akram. Yang ketiga ada hukum Hauck yang dibacakan oleh Afgita. Yang keempat ada penerapan kriteria luluh yang akan dibacakan oleh Arya Dana. Yang kelima ada kriteria luluh Treska yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang keenam ada kriteria luluh von Mises yang akan dibacakan oleh Haikal. Dan yang ketujuh ada perbedaan kriteria luluh Treska dan von Mises yang akan dibacakan oleh Evana. Oke, silakan pengertiannya dibacakan oleh Ataya. Nah, kita masuk pertama ke definisinya terlebih dahulu. Secara umum, kriteria luluh dalam proses pembentukan logam adalah penataan ulang atom atau molekul secara permanen. Dalam logam, khususnya kekuatan luluh tergantung pada komposisi atom dalam kristal dan mekanisme deformasi geser yang terjadi. Dalam proses pembentukan logam, tegangan luluh penting dalam hal memprediksi gaya atau energi yang diperlukan untuk mengubah bentuk logam plastik. Dalam desain teknik, tegangan luluh diperlukan untuk menentukan batas gaya eksternal atau tegangan internal yang dapat ditahan oleh material. Selanjutnya ada deformasi plastis dan elastis. Deformasi plastis merupakan deformasi permanen ketika beban dihilangkan. Deformasi ini memiliki perubahan bentuk yang merupakan kelanjutan dari deformasi elastis yang bersifat permanen meskipun pembebanan dihilangkan. Logam mengalami perubahan sifat antara lain kenaikan sifat pengerasan logam, kenaikan sifat kekuatan logam, dan kenaikan kekuatan tarik. Kemudian ada deformasi elastis. Deformasi elastis ini berarti deformasi yang disebabkan oleh beban di mana material kembali ke ukuran aslinya setelah beban dihilangkan. Pada daerah deformasi elastis berlaku hukum Hooke, yaitu tegangan akan sebanding dengan regangan dikalikan modulus elastis atau modulus Young. Selanjutnya ini merupakan deformasi plastis dan elastis dalam diagram tegangan dan regangan. Kemudian ada hubungan tegangan-regangan sebagai berikut. Selanjutnya kemudian di sini ada hukum Hooke. Hukum Hooke adalah hukum atau ketentuan mengenai gaya dalam ilmu fisika yang terjadi karena sifat elastisitas dari sebuah pegas. Ukuran elastisitas sebuah pegas berbeda-beda sesuai dengan ukuran kekuatan pegas tersebut. Ukuran kekuatan sebuah pegas disebut modulus elastis yang dikenal sebagai konstanta pegas atau K. Konstanta pegas merupakan karakteristik dari suatu pegas. Besarnya konstanta pegas dipengaruhi oleh besarnya gaya pemulih. Lalu adanya bunyi hukum Hooke, yaitu gaya tarik atau tekan pada pegas berbanding lurus dengan perubahan panjang pegas. Secara matematis, F sama dengan min K dikali delta X. K adalah konstanta atau tetapan yang menunjukkan kekakuan pegas
tanda negatif menunjukkan gaya pemulih selalu berlawanan arah dengan pergeseran delta X. Kemudian di sini ada grafik hubungan antara gaya F dan pertambahan panjang delta X. Jadi, sampai pada titik batas proporsional grafik berbentuk garis lurus. Artinya, besar gaya F sebanding dengan pertambahan panjang delta X. Sampai pada titik batas elastisitasnya, benda tetap akan kembali ke keadaan awal jika gaya dihilangkan. Titik asal 0 sampai batas elastisitas disebut daerah elastis. Nah, jika benda ditarik lagi melebihi batas elastisitas, maka benda memasuki daerah plastis. Daerah plastis itu adalah daerah ketika benda elastis tidak akan kembali ke keadaan awalnya meskipun gaya dihilangkan. Benda menjadi rusak secara permanen atau terdeformasi. Panjang maksimum benda elastis mencapai pada titik putus atau broken point. Gaya maksimum yang bekerja pada benda elastis tanpa menyebabkannya putus dikenal sebagai kekuatan bahan. Kemudian sini ada penerapan konsep elastisitas dan hukum Hooke dalam teknologi. Yang pertama ada kasur pegas. Ketika tidur, gaya berat yang menekan kasur ditopang pegas. Nah, karena pegas bersifat elastis, kasur akan terjaga ketebalannya. Spring bed menggunakan pegas yang disusun secara paralel di seluruh bantalannya. Kemudian ada jembatan dan sayap pesawat. Jembatan itu dari bahan bangunan di kawasan rawan gempa, jadi harus sedikit lentur agar bangunan tidak mudah rubuh ketika terjadi gempa bumi. Kemudian sayap pesawat dituntut untuk lentur atau elastis dan tidak boleh terlalu kaku. Karena sayap pesawat harus mampu menangani getaran dari baling-baling dan desakan udara ketika terbang. Saat pesawat dites, sayap yang elastisitasnya baik akan melengkung seperti busur panah, tetapi tidak rusak dan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya adalah penerapan dari kriteria lulu. Salah satu penerapan dari kriteria lulu ini dalam bidang metalurgi khususnya adalah dalam proses pembentukan logam, di mana seperti yang kita tahu bahwa pembentukan logam adalah pembentukan yang melakukan perubahan bentuk pada benda kerja dengan cara memberikan gaya luar sehingga terjadi deformasi plastis. Nah, dalam proses pembentukan logam tersebut, tegangan lulu atau kriteria lulu ini penting dalam hal memprediksi gaya atau energi yang diperlukan untuk mengubah bentuk logam plastik tersebut. Nah, dalam desain teknik juga, tegangan lulu ini diperlukan untuk menentukan batas gaya eksternal atau tegangan internal yang dapat ditahan oleh material. Selain itu, pada logam khususnya, kekuatan lulu atau kriteria lulu ini tergantung pada susunan-susunan atom di dalam kristalnya. Fakta penting dari kita dulu adalah tidak boleh tergantung pada sumbu atau orientasi bidang. Artinya, kriteria lulu harus merupakan fungsi invarian tegangan yang tidak tergantung pada pilihan sumbu atau orientasi yang kita pilih. Untuk logam ulet, terdapat dua buah kriteria luluh yang penting, yaitu kriteria von Mises dan juga kriteria Tresca. Oke, selanjutnya membahas tentang kriteria luluh Tresca. Berdasarkan kriteria luluh Tresca, luluh atau material akan terdeformasi plastis apabila tegangan geser maksimum mencapai harga kritis yang disimbolkan itu, Kak. Kriteria luluh Tresca tidak semata-mata tergantung pada nilai tegangan normal, tetapi tergantung pada tegangan geser maksimum yang dihasilkan oleh suatu sistem tegangan tertentu. Oleh karena itu, kriteria luluh Tresca juga disebut sebagai teori tegangan geser maksimum atau dapat disimpulkan bahwa nilai dari tegangan geser maksimum sama dengan nilai K, yaitu batas geser luluhnya. Jadi pada kondisi tegangan biaksial dan tegangan multiaksial didapatkan rumus tegangan geser maksimum sebagai berikut, yaitu tegangan geser maksimal yaitu sama dengan plus minus akar tegangan X dikurang tegangan Y per 2 kuadrat ditambah tegangan geser XY kuadrat. Jika pada kondisi tegangan multiaksial, yaitu tegangan geser maksimum sama dengan tegangan 1 dikurang tegangan 3 per 2
itu lebih besar dari tegangan yield atau tegangan luluhnya. Pada kriteria luluh Tresca itu dapat dijelaskan dengan menggunakan lingkaran Moore dari suatu sistem tegangan. Didapatkan rumus sebagai berikut, yaitu tegangan geser maksimum sama dengan tegangan 1 dikurang tegangan 3/2. Sehingga deformasi plastis itu terjadi apabila tegangan geser maksimum sama dengan tegangan yield atau setengah dari tegangan yield. Dengan kata lain, tegangan geser maksimum yang bekerja adalah sama dengan setengah dari selisih antara tegangan utama yang terbesar dikurang dengan tegangan utama yang paling kecil. Next. Jadi contoh soal pada kriteria luluh Tresca yaitu suatu silinder didapatkan beban kombinasi tarik dan puntir secara bersamaan yaitu dengan diameter 400 mm dan tebal dindingnya itu 2 mm. Silinder itu menerima beban tarik sebesar 200 kN dan beban puntir sebesar 50 kNm. Menurut kriteria luluh Tresca, bagaimana kondisi material tersebut apabila material mempunyai tegangan luluh sebesar 350 MPa? Jadi jawabannya yaitu yang pertama kita harus mencari tegangan distribusi dan tegangan tarik akibat dari tarik aksial dan dari beban puntirnya. Yang pertama mencari tegangan distribusi yaitu rumusnya dengan P per A didapatkan yaitu 79,6 MPa. Nah 79,6 MPa itu tegangan tarik tersebut bekerja pada setiap penampang seperti gambar di bawah tersebut. Kemudian selanjutnya itu mencari tegangan geser akibat beban puntir dengan rumus tegangan geser XY sama dengan T kali R per J. T-nya itu momen puntir dikali R jari-jari silinder dan J itu momen kelembaban polar luasan silinder. Jadi harus mencari nilai J-nya dulu yang dihasilkan dari soal berikut yaitu nilai J-nya yaitu 100 kali 10 pangkat 6. Jadi tegangan geser pada silinder tipis dimasukkan angka-angkanya ke rumus yaitu dihasilkan 100 MPa. Next. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh tegangan yang bekerja pada silinder tipis tersebut adalah tegangan X-nya itu 79,6 MPa dan tegangan geser X-nya itu 100 MPa. Maka harus menghitung tegangan geser maksimum yang ada di silinder tipis itu berapa. Jadi harus menghitung dengan rumus plus minus akar tegangan X per 2 kuadrat ditambah tegangan geser XY kuadrat. Didapatkan hasil tegangan geser maksimum pada silinder tipis tersebut yaitu 107,7 MPa. Maka dibandingkan dengan tegangan geser maksimum dari Tresca-nya tersebut yaitu didapatkan rumus tegangan luluh geser sama dengan setengah tegangan yield atau tegangan luluhnya 0,5 dikali 350 MPa dihasilkan 170 MPa. Maka dari itu tegangan maksimal 107,7 tersebut itu lebih kecil daripada tegangan luluh gesernya. Maka dapat disimpulkan bahwa material silinder tipis tersebut belum mencapai keluluhan atau belum mencapai titik awal deformasi. Atau dapat dikatakan silinder tipis tersebut jika diberi tegangan atau tekanan masih memiliki kemampuan untuk kembali ke semula itu semakin besar yaitu dalam keadaan elastis. Selanjutnya ada kriteria luluh von Mises. Next. Pada tahun 1917, von Mises mengusulkan bahwa lele terjadi dalam sistem tegangan kompleks ketika deviasi kedua dari tegangan invarian melebihi nilai kritis tertentu. Persamaan ini adalah rumus matematika yang telah ditemukan untuk mencocokkan fakta empiris.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa material bersifat aniostropik dan kriteria luluh tidak bergantung pada orientasi sumbu atau bidang, yaitu fungsi tegangan yang invarian. Henki 1924 di sisi lain memberikan interpretasi formula yang diusulkan oleh von Mises. Henki mengusulkan bahwa leleh terjadi ketika energi renggangan atau energi tegangan geser suatu material mencapai nilai kritis tertentu. Oleh karena itu, kriteria ini disebut juga teori energi renggangan. Teori ini menyatakan bahwa kegagalan diprediksi terjadi pada keadaan tegangan multiaksial bila mana energi distoria berunit volume sama atau lebih besar dari energi distoria per unit volume pada saat terjadinya kegagalan dalam pengujian tegangan uniaksial sederhana terhadap spesimen dari material yang sama. Next. Dan kriteria von Mises ini dapat ditulis dalam bentuk matematis, yang itu sebagai berikut. Ada tegangan 1 dikurang tegangan 2 pangkat 2 ditambah tegangan 2 dikurang tegangan 3 pangkat 2 ditambah tegangan 3 dikurang tegangan 1 pangkat 2. Itu konstan. Nah, sementara itu kriteria energi distoria Henki dapat ditulis sebagai 1/6G 1/6G tegangan 1 kurang tegangan 2 pangkat 2 plus tegangan 2 kurang tegangan 3 pangkat 2 plus tegangan 3 dikurang tegangan 1 pangkat 2 itu sama dengan konstan atau sama dengan A, di mana G itu adalah modulus geser, yang E itu modulus elastisi. Next. Ketika komponen mekanis ditindaklanjuti oleh beban 3 dimensi, sistem tegangan 3 dimensi yang sangat kompleks telah dikembangkan. Arah dan besarnya tegangan berbeda dari suatu titik ke titik lainnya. Di sini kriteria von Mises adalah formula yang menghitung pengaruh tegangan gabungan ini pada suatu titik yang bertanggung jawab atas kegagalan atau tidak. Misalnya pada uji tarik, deformasi pasti terjadi bila tegangan 1 sama dengan tegangan Y, maka V0 distorsi sama dengan 1/12G dikali 2 tegangan Y pangkat 2. Dan didapat persamaan kriteria dulu von Mises itu tegangan 1 dikurang tegangan 2 pangkat 2 ditambah tegangan 2 dikurang tegangan 3 pangkat 2 ditambah tegangan 3 dikurang tegangan 1 pangkat 2 sama dengan 2 tegangan Y pangkat 2. Baik, selanjutnya ada perbedaan dari kriteria Lulus-Treska dengan kriteria Lulus von Mises. Yang pertama itu kriteria luluh von Mises merupakan saat di mana suatu luluh terjadi jika energi distorsi atau energi regangan geser telah mencapai nilai kritis tertentu. Sedangkan kriteria luluh Treska merupakan saat di mana suatu luluh terdeformasi plastis apabila tegangan geser maksimum mencapai harga kritis atau batas luluh geser. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria luluh Treska tidak hanya berdasarkan pada nilai tegangan normal, tetapi juga bergantung pada tegangan geser maksimum yang dihasilkan oleh suatu sistem tegangan tertentu. Namun, berdasarkan perhitungan persamaannya, kriteria luluh von Mises ini memiliki tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibanding dengan kriteria luluh Treska. Meskipun begitu, kriteria luluh von Mises memiliki hasil yang jauh lebih akurat, yaitu mendekati hasil percobaan. Oke, ya itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi kriteria luluh. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fuck her in the Benz.